Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari secara singkat dan bersifat secara garis besar tanpa detail tentang plastik. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang material secara umum. Maka di sini dengan jelas terlihat bahwa plastik terbagi menjadi termosetting dan termoplastik. Beragam bentuk dan peralatan baik dari Tupperware atau apapun yang berada di pasaran ataupun di rumah tangga yang banyak kita atau dalam kehidupan sehari yang banyak kita temukan yang terbuat dari plastik. Yang menjadi pertanyaan, seperti apakah plastik itu? Semua plastik didasarkan pada polimer. Dan plastik dibuat dengan mengikat molekul-molekulnya secara bersama-sama. Awalnya polimer tersebut merupakan sebuah monomer seperti gambar berikut. Dan monomer maupun polimer merupakan suatu hal yang sangat penting dalam industri plastik. Monomer secara relatif merupakan molekul kecil yang dapat secara kimia diikat atau dihubungkan terhadap monomer-monomer yang lain sehingga membentuk suatu polimer. Tetapi kalau sudah menjadi plastik, tentunya semua plastik adalah polimer. Penjelasan tentang polimer ini mari kita lihat secara spesifik suatu etilin yang merupakan awalnya atau kita cacah awalnya merupakan monomer. Bagian kecilnya disebut sebagai monomer yang membentuk suatu rangkaian rantai yang panjang dari monomer-monomer tersebut. Hal tersebut menjadikan monomer etilin ini disebut sebagai polietilin. Polietilin ini seperti yang akan kita singgung berikutnya adalah merupakan satu dari sekian banyak jenis dari termoplastik dan sangat berguna dalam industri atau manufaktur botol-botol plastik. Seperti sebelumnya telah kita jelaskan bahwa plastik secara garis besar terbagi ke dalam atau dikategorikan ke dalam termoplastik dan termosetting. Termoplastik di sini mengacu pada plastik-plastik tersebut dapat di-reheated atau dipanaskan ulang sehingga dapat dibentuk dalam berbagai bentuk yang lain.
termoplastik menjadi moldable atau mudah dicetak setelah reheating, setelah pemanasan ulang, karena termoplastik tidak mengalami signifikan perubahan kimia atau perubahan kimia yang signifikan. Bahkan proses reheating dan shaping ini dapat dilakukan secara berulang-ulang bagi termoplastik. Jadi termoplastik bisa didaur ulang. Ikatan molekul-molekulnya lemah dan tambah melemah ketika dipanaskan, sehingga memungkinkan untuk reshaping atau dibentuk ke bentuk yang lain atau bentuk yang baru. Termoplastik cenderung merupakan atau terdiri dari monomer yang membentuk suatu rangkaian atau suatu rantai monomer yang sangat panjang. Yang perlu diingat bahwa termoplastik dapat di-recycle. Contoh dari termoplastik adalah akrilik. Pertama adalah akrilik. Yang kedua adalah polietilin yang telah kita sebutkan sebelumnya. Terus selanjutnya adalah polyvinyl chloride atau PVC. PVC ini merupakan material yang tangguh atau tough yang dapat dibeli sebagai atau dipesan sebagai material yang keras atau dalam bentuk yang lebih fleksibel. Maksudnya adalah ada yang PVC misalkan kayak selang itu bisa dibengkok-bengkokkan, atau ada yang seperti pipa paralon. Yang menjadi menarik polyvinyl chloride atau PVC adalah bisa disambung dengan bahan lem atau adhesif. Berbagai aplikasi dari PVC atau bahan-bahan yang merupakan bahan dasar dari PVC antaranya ada pipa air, raincoat, alat perekam durasi panjang, pelapis wire elektrik, dan masih banyak lain. Selanjutnya adalah contoh proses polietilin yang telah disebutkan tadi. Biasanya polietilin digunakan secara umum untuk membuat botol plastik, tas-tas grocery, atau tas-tas bawaan, kresek dan lain sebagainya, botol-botol sampo, ataupun berbagai mainan anak-anak. Yang selanjutnya adalah yang disebut sebagai polikarbonat. Polikarbonat merupakan termoplastik yang bisa dibentuk melalui sejumlah proses manufaktur. Polikarbonat bisa dilakukan pemrosesan dengan baik ataupun disambung atau di welded. Polikarbonat dia bersifat
tangguh dan resisten terhadap damage atau kerusakan, yang merupakan sifat yang ideal bagi mobile phone. Jika jatuh sebuah mobile phone dengan bahan polikarbonat atau dengan casing polikarbonat, lebih cenderung tidak rusak atau survive. Polikarbonat merupakan juga suatu insulator bagi rangkaian listrik yang dalam pemakaiannya seringkali dalam beragam warna. Plastik-plastik yang selain yang disebut di atas, yang sering kita jumpai adalah styrofoam, expanded polystyrene, dan nylon. Adapun thermosetting jelas-jelas berbeda dari termoplastik, di mana thermosetting plastik atau plastik thermosetting tidak bisa dilakukan, atau plastik tersebut setelah dipanaskan kemudian dibuat lunak tidak dapat dilakukan pembentukan atau pencetakan. Cirinya adalah bahwa molekul-molekul plastik ini secara 3 dimensi terhubungkan secara cross atau menyilang, dan karenanya thermosetting plastik ini tidak dapat di-reshape atau di-recycle. Ikatan dalam molekulnya sangatlah kuat. Contoh-contoh dari thermosetting plastik diantaranya adalah beragam adhesif atau perekat atau lem, terus polyurethane. Polyurethane merupakan bentuk dasar dari beragam cat dan varnish, dan memiliki karakteristik atau properti sangat tangguh dan sangat tahan atau kualitas resistensi terhadap air yang tahan. Terus selanjutnya yang merupakan contoh thermosetting adalah melamin formaldehyde. Biasanya melamin formaldehyde ini digunakan sebagai komponen colokan listrik atau electrical plug dan soket-soketnya, karena bisa di-case atau dicor dan merupakan insulator yang sangat excellent. Selanjutnya contoh berikutnya adalah urea formaldehyde atau UF. UF, urea formaldehyde, memiliki sifat fisik yang atau sifat fisik kekerasan yang tinggi dan ketangguhan yang tinggi atau high toughness and high hardness, sehingga cocok untuk
fitting electrical yang tahan benturan. Urea formaldehyde atau UF ini juga tahan scratch atau goresan dan juga bagus bagi insulator listrik, sehingga banyak sekali insulator listrik atau komponen elektronik yang dimanufaktur dari jenis polimer ini. Yang selanjutnya adalah polyester resin. Jika resin dikombinasi dengan suatu material, misalnya fiberglass, maka hasilnya adalah suatu material yang sangat tangguh, yang mampu menahan impact. Material ini biasanya lebih dikenal sebagai glass reinforced plastic atau GRP. GRP ini, glass reinforced plastic ini biasanya seringkali digunakan dalam body repair kendaraan, terus sailing boat, adapun sifat atau karakteristik lain dari polyester resin yang lain adalah dia merupakan atau memiliki sifat sangat ringan tapi tangguh dan tahan air atau anti air. Demikian secara umum gambaran atau secara garis besar dari pembahasan tentang plastik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang ilmu bahan yang banyak atau ada aplikasinya dengan mapel ilmu bahan di atas kapal ikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.